Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat cuan, sahabat trader, dimanapun berada. Kembali lagi saya menyapa teman-teman ya. Beberapa waktu yang lalu saya agak sibuk, jadi nggak sempat buat video. Jadi hari Sabtu ini saya coba nyempatin diri ya buat videonya terkait gimana sih perjalanan IHSG kita beberapa waktu yang lalu. Kemarin IHSG ditutup nggak jelas ya di 6856 ya. Beberapa hari sebelumnya itu sempat ke 69 ya, tapi nggak sempat tembus ke 7.000. Ya, tentu kita tahu bahwa hal ini disebabkan oleh rencana The Fed akan kembali menaikkan suku bunganya ya di bulan Maret bulan mendatang ke level 4, sekarang posisinya 4,75, kemungkinan akan ke 5% atau 5,25 bahkan. Nah, hal ini tentu dipengaruhi oleh data-data Amerika Serikat. Semuanya bagus ya, indikator ekonominya, pertama PMI-nya ya meningkat, terus harga produsen juga naik, kemudian kemarin itu PCE-nya juga naik ya, menandakan harga-harga barang ya naik. Kemudian juga retail sales ya bulanan ya, belanja retail masyarakat Amerika juga naik. Jadi ada beberapa indikator ya, 3 atau 4 indikator yang semuanya naik, yang menunjukkan geliat ekonomi ya. Agak lucu ya, karena sebenarnya ekonomi mereka membaik, tapi dapat justru galau ya. Ya itulah, inilah yang dinamakan dengan zaman VUCA ya. Pernah saya bahas sebelumnya. VUCA itu volatility, uncertainty, complexity, dan ambigu. Memang membingungkan ya, karena kita sebenarnya siapapun mengharapkan negaranya itu memiliki indikator ekonomi yang bagus, yang positif. Nah, tapi Amerika justru khawatir ketika indikator ekonominya membaik, sehingga diperkirakan dengan hal tersebut The Fed kembali akan menaikkan suku bunga untuk meredam kenaikan inflasi ya, karena target inflasi Amerika itu 2% ya. Tapi kalau kita pikir-pikir ya teman-teman, lucu juga ya. Kalau inflasi mereka dia targetnya 2%, itu kan tujuannya untuk apa ya? Kembali cooling down ya. Kalau ke level 2% kan mereka berharap ekonominya kembali pulih ya, masyarakat kembali belanja dan lain sebagainya. Tapi sekarang yang terjadi apa? Sekarang kan yang terjadi masyarakat mereka sudah belanja, ekonomi mereka pulih. Meskipun ya memang ada side effect ya, atau efek negatif yang diperkirakan bisa menjadi pengganjal ya, yaitu inflasi. Nah ini dia. Tapi kalau dari sisi belanja mereka meningkat sih ya. Tapi ya itulah, kita tunggu aja, semoga inflasi mereka turun ya. Hanya yang diperkirakan, yang mengkhawatirkan ketika suku bunga terus dikerek ya, nanti ujung-ujungnya bakal reflasi ya, yaitu resesi dan inflasi. Jadi bukan saja inflasi, tapi justru daya beli masyarakat melemah. Oke, kita tinggalkan yang ini ya. Jadi indikator teknikal kita dalam minggu depan ya, kemungkinan main di 68 sampai 69. Range-nya di sini dulu ya, teman-teman. Tapi syukur-syukur ya, nggak pernah turun-turun dalam juga ya. Pernah ke 67, tapi ya nggak terlalu di bawahnya itu juga. Masih bertahan di sini. Oke, baik teman-teman. Uh, Coba langsung aja ya. Ada beberapa. Coba kita lihat indikator ekonomi dulu ya. Sebelum kita jauh, kita lihat indikator ekonomi dulu ya, teman-teman. Nah, ini komoditas ya. Crude oil ya, harga minyak mentah ini memang 76 ya. Ini sebenarnya sudah turun dalam ya, karena kita biasa mainnya di 80 90. Nah, 76 ini sebenarnya turun ya, tapi sempat menguat lagi. Ini karena itu dia, ekspektasi bahwa ekonomi Cina di tahun 2023 ini bakal membaik ya, jadi permintaan uh, yang banyak lagi ya. Tapi secara overall ini minyak mentah dunia sebenarnya sudah turun ya, teman-teman. Kalau di level 76 ini sudah murah ya. 76 sudah murah ya. Apalagi negara G7 ya, Amerika dan kawan-kawan itu memberikan harga batas penjualan untuk minyak Rusia di 65 sampai 70. Nah, gitu. Harusnya sih menguat ya, harusnya menguat. Seperti itu. Karena
apalagi Rusia juga mulai Maret ini dia akan membatasi ya, memotong produksinya sampai 500.000 barel per hari. Harusnya berita itu akan mengerek ya harga minyak dunia ya, tapi nyatanya masih di sini juga di 76 ya. 76, bahkan ini sebenarnya sudah lumayan menguat ya. Oke, terus kita lihat harga gas juga naik ya teman-teman ya. Harga gas naik 5,8%. Jadi untuk ini sebenarnya udah ada turun dalam ya. Ini sebelum beberapa bulan yang lalu bahkan 9 ya. $9, $6, sekarang 2,5. Nah, kita bisa cermati untuk saham-saham gas ya. Pegas kita bisa cermati karena harganya memang sudah di bawah. Kalau nggak salah itu Pegas, coba kita cek dulu ya. Pegas. Baik ya teman-teman ya. Oke, iya Pegas ya turun dalam ya di sini ya. Turun dalam. Jadi kita bisa cermati juga karena harga gas sudah mulai naik. Terus kalau begitu kita cek dulu nih, apakah investor asing masuk di Pegas juga. Lebih bagus kita cek dulu asingnya ya. Coba kita mundurin dalam 1 minggu atau 2 minggu ya. Oh iya nih, aslinya masih banyak teman-teman. Saya pernah rekomendasi ya ini ya. Pernah bahas ya AK, BK ya. Kaset ini masih banyak di gas. Jadi oke, saya rekomendasi ya saham Pegas teman-teman. Harganya sudah turun, asing juga banyak yang kumpul, akumulasi, kemudian juga diperkirakan tadi harga gas ya. Ada beritanya tuh ya, kalau nggak salah kita cek dulu beritanya apa tuh ya. Oke, ini. Jadi harga gas ini naik karena diperkirakan udara bakal lebih dingin ya, temperatur udara bakal lebih dingin ya di negara-negara Eropa ya. Sebelumnya sempat memang turun dalam karena uh, suhu udara di sana yang dingin ternyata nggak terlalu dingin ya teman-teman ya. Oke, ini ada berita baru lagi ya. Itu colder temperatur ya. Jadi ini diperkirakan temperatur akan lebih dingin sehingga permintaan gas akan kembali naik. Nah, ini juga berpengaruh ke harga coal ya. Nah, ini teman-teman saya ke depan dulu ya. Batu bara juga ya, kalau karena dia berhubungan relasi ya berkorelasi langsung dengan antara harga gas dunia dengan batu bara ya. Batu bara juga 210 ya, masih bertahan di atas 210 ya, level tertinggi 250. Ini masih all time high ya sebenarnya ya, karena levelnya yang dulu-dulu $50-60. Nah, sekarang 210 nih. Jadi nah ini juga ya, kemarin berita terbaru itu India ya. India itu lagi darurat pembangkit listrik. Jadi mereka butuh pasokan batu besar dari beberapa negara termasuk Indonesia ya. Jadi karena mereka lagi darurat listrik permintaan, sehingga negaranya sendiri nggak bisa memenuhi kapasitas kuotanya yang ada di sana, sehingga permintaan batu bara ke India diperkirakan bakal melonjak ya. Dan juga ke Cina ya, karena ya ekspektasi ekonomi yang sudah mulai membaik di sana. Jadi cermati teman-teman ya, cermati untuk saham batu aja ya. PTBA gimana? Oh, PTBA udah naik ya teman-teman, ini bagus nih PTBA nih. Ini masih potensi ke 37 ke 38. Kalau gitu kita coba cek Adaro ya. Adaro seperti apa? Oh, Adaro udah murah ya, udah di bawah ya. Ini bisa kita akumulasi ya teman-temannya di 28 ya. 28. Oke. Saya recommended Adaro di 28 bisa akumulasi beli, kemudian ADMR coba ya anak usahanya. Anak perusahaannya ADMR juga udah di bawah ya, udah anjlok ya. Nah, ini teman-temannya ADMR juga saya rekomendasi target harga ke 15, 16. Diakumulasi saja ya di harga sini 1390, 14, 15 targetnya ya, 15. Oke, dan juga Telkom ya teman-teman. Telkom kemarin menguat ya. Nah, ini dia. Oke, Telkom juga potensinya ya, target harga ke 42.
Oke, saya tertarik bahas kembali ke fundamental ya teman-teman. Nah ini kan pasti dengan rencana kenaikan suku bunga The Fed ini pasti akan berdampak kepada dolar dan apa namanya surat utang ya, obligasi negara negara ya. Coba kita cek dulu apa dampaknya. Kita cek dulu ya teman-teman ya, sabar ya. Oke, oke ini Amerika. Yield-nya bakal naik, kemungkinan seperti ini. Coba kita cek yang 10 tahun. Iya ya, benar ya. Mulai kembali lagi yang 2 tahun ini, wah 2 tahun gila nih naiknya nih. 4,8 yield-nya ya. Padahal dulu-dulu waktu tinggi-tingginya cuma di 4,6. Coba kita cek ya. Kita cek. Nah, kalau seperti ini hati-hati saham-saham emas ya. Ada MR, sorry, Antam, MDKA, hati-hati dulu ya karena ini obligasi Amerika pasti naik tinggi ini. Nah, iya benar nih 4,8. Ini tertinggi nih teman-teman ya. Kalau yieldnya tinggi berarti harga obligasinya jatuh ya. Kenapa seperti itu? Karena suku bunga bakal naik. Kan hukumnya seperti itu. Ketika suku bunga naik, maka harga obligasi turun yang menyebabkan yieldnya naik. Nah, itu juga yang menyebabkan dolar menguat, teman-teman ya. Jadi kalau dolar menguat, hati-hati untuk saham emas ya. Hati-hati seperti MDKA dan Antam, hati-hati dulu ya. Dihindari dulu, kecuali kalau udah turun anjlok dalamnya. Coba kita cek dulu untuk posisi indeks dolar ya. Saya yakin dolar juga menguat. Wow, 105 naik lagi teman-teman dari 100 ya ke 105 memang menguat ya. Dolar menggeliat rencana kenaikan menanjak ya, untuk saham emas apa namanya ke harga minyak dunia ya teman-teman, harusnya berdampak juga ya. Biasanya seperti itu. Tapi memang minyak mentah ini dia dua arah teman-teman, bukan dua orang maksudnya posisi dolar ya jika menguat atau melemah, tapi juga dia dipengaruhi oleh mental ekonomi ya. Jadi meskipun dolar menguat yang harusnya emas dan minyak mentah turun harganya, tapi minyak mentah bisa aja menguat kalau ada permintaan dari negara kita, paling misalnya dari India ya, Cina yang ekonominya diperkirakan bakal pulih 2023 ini. Jadi minyak ini bisa berjalan sendiri ya, gitu ya. Jadi dia bisa menguat meskipun dolar melemah. Nah ini dia ya. Sorry meskipun dolarnya menguat ya teman-teman ya, lihat 76 ya. Memang sekarang ini lagi tersiok-siok nih teman ya. Minyak mentah turun terus. Nah ini dia. Di sini posisinya. Inilah beginilah. Jadi kondisi-kondisi perekonomian ya yang belum jelas, faktor-faktor resesi dan lain sebagainya, jadi menyebabkan pergerakan minyak mentah kita lihat di sini ya 73 paling tinggi ke 79 80 turun lagi ya. Nah, ini karena itu tadi isu-isu ekonomi dunia yang bakal melambat, kemudian pembatasan ekonomi di Cina, dikit-dikit ya ada berita bagusnya lagi bahwa akan membaik lagi, jadi dia masih galau-galau juga nih harga minyak ya. Sudah turun dalam teman-teman ya, padahal Rusia sudah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan memotong ya stoknya ya.
produksinya 500 ribu barel dalam ini aja harganya ya. Ya, ini juga masih dipengaruhi tadi dengan dolar ya. Dolar yang menguat menyebabkan gold dan juga apa namanya crude oil ini tertekan ya teman-teman. Jadi harus dipahami, hati-hati untuk saham saham. Baik teman-teman, itu aja ya review singkat saya di sore hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.